kepada Allah yang maha besar yang begitu mengasihi kita. Jemaat, mari kita beribadah dengan keyakinan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan bersamamu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Prapaskah pertama.
Selama minggu-minggu Prapaskah, kita hendak diingatkan kembali bahwa hari Tuhan sudah dan akan tiba. Kita juga diajak untuk mengingat kembali penderitaan dan kematian Kristus, serta kebangkitan dan karya hidupnya di tengah dunia. Dengan penghayatan ini, mari kita lihat kembali kehidupan kita yang penuh dengan pelanggaran dan dosa. Hendaklah kita menyesal dan bertobat, serta kembali ke jalan Tuhan. Penyesalan dan pertobatan itu dapat kita wujudkan melalui berpuasa dan pengekangan diri terhadap segala hal yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sepertinya melihat bayangan air di depan sana. Aku lapar, haus. Hari-hari terakhir tampaknya lebih panas dan terik daripada hari-hari sebelumnya. Hampir 40 hari. Tenanglah dan sabarlah, hai jiwaku. Hampir 40 hari. Aku tahu Bapa akan memenuhi semua kebutuhanku. Selama hampir 40 hari ini, aku makin mengerti betapa besar kasih-Nya pada umat-Nya. Dan aku percaya padanya. Tidak sedikit pun aku meragukannya. Walau ku tahu jalanku sukar, penuh derita dan duka. Namun aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Bapakku akan memenuhi semua kebutuhanku. Maka ku mantapkan langkahku, walau gontai tubuhku. Ku yakinkan batinku bahwa Ia setia. Namun godaan iblis semakin besar. Ia mencoba menghancurkanku, menantangku dengan kebutuhan tubuhku. Namun kukatakan pada diriku bahwa yang kubutuhkan bukan hanya kebutuhan dagingku. Aku lebih membutuhkan makanan bagi jiwaku, sebab daging akan lenyap, sedangkan jiwa tetap untuk selama-lamanya. Iblis mencoba mengecohku. Ia terus mencoba mengecohku.
nyaris aku tergiur. Sebagai seorang manusia aku ingin diterima, aku ingin dihargai. Namun kukuatkan kembali hatiku bahwa tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa kasih Bapakku. Namun waktunya bukan sekarang. Sebentar lagi, hampir 40 hari. Iblis mencoba meyakinkanku bahwa aku layak mendapatkan segala puji, sembah, hormat karena aku adalah Allah. Aku adalah Allah yang dapat melakukan apapun. Namun aku juga tahu bahwa aku juga adalah seorang manusia yang taat hanya kepada Allah. Sabarlah dan tenanglah, hai jiwaku. Kini gontai langkahku, namun bukan imanku. Lemah tubuhku, namun bukan pengharapanku. Tunduk jiwaku, namun bukan pada egoku. Dan Allah akan menyertaiku. Sabarlah dan tenanglah, hai jiwaku. Jurang di hati lekas dimuni, gunung dosa meratakanlah. Siapkan jalan di gurun sunyi, Allahmu datang segera. Suara Yohanes pun berkumandang, orang berdosa bertobatlah. Kamu kubaptis di dalam Yordan, dosamu diampuni. Ingatlah Yesus telah berfirman, air dan rohlah yang kau perlu, agar kembali kau dilahirkan dan Allah menerimamu. Siap di tangan berlatih putih, suling dan tifa bunyikanlah. Dalam perarakan orang suci, sambutlah Raja mulia. Jemaat Tuhan, marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan mengaku bahwa kami seringkali berpaling darimu.
Kami tidak mencari kehendak-Mu, melainkan fokus pada kenikmatan duniawi. Kami terus mengejar kesuksesan duniawi, walau untuknya kami harus berpaling dari jalan keadilan dan kebenaran-Mu. Kami menempatkan kepentingan pribadi kami di atas kepentingan sesama. Kami diam terhadap mereka yang terluka, tertindas, dan butuh pertolongan. Kami lupa terhadap mereka yang hidup menderita tanpa kasih. Ya Allah, dengarlah seruan pertobatan kami. Bawalah kami kembali kepadamu. Perbaharuilah komitmen kami untuk senantiasa hidup dalam kebenaran, keadilan, dan damai dengan sesama kami. Terutama, ajarlah kami mau mengasihi sesama seperti kami mengasihi Engkau. Dalam pengasihan Kristus, Juru Selamat, Penebus, dan sahabat kami memohon. Amin. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, inilah hari baru bagi kita. Kita diampuni Tuhan, kita dikasihinya, kita dipulihkannya. Seperti berita anugerah yang terambil dari Ratapan 3:22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan
selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba benar yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagimu. Jemaat, mari kita berdoa. Adalah benar Tuhan bahwa firman-Mu adalah berkat bagi kehidupan kami yang dapat merawat, memelihara iman kami. Karena itu kami datang hendak menyambut dengan penuh syukur berkat Tuhan dalam bentuk firman yang hidup, yang mampu berbicara, yang mampu mengubah, yang mampu memberikan pengertian-pengertian kepada kehidupan kami. Kami datang dengan merendahkan hati ke dalam pimpinan dan kuasa Roh Tuhan. Berkuasalah atas kami dan meteraikan firman-Mu di dalamnya. Lengkapi kami juga dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya mampu mendengar firman, tetapi juga mendapat kuasa untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Layakan hamba-Mu menjadi sarana di dalam karya Tuhan saat ini. Bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Yesus dibaptis. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Sampai di sana pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupannya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bersama-sama karena dalam pimpinan dan anugerah Tuhan, kita boleh memasuki minggu pertama dalam rangkaian Minggu Prapaskah. Dan itu berarti, saudara-saudara, ada 7 minggu ke depan, di mana kita boleh mengarungi kehidupan kita untuk mempersiapkan diri, merayakan kembali, mengingat, mengenang kembali makna dari kesengsaraan penderitaan Kristus sampai mati di atas kayu salib dan dibangkitkan. Dan melewati pembacaan kita hari ini, perikop kita dihadapkan pada 3 bagian dari Injil Markus tadi. Yang pertama adalah Yesus dibaptis Yohanes. Saudara-saudara, sangat mungkin di antara kita ada yang masih bertanya-tanya, sebagai Allah yang berinkarnasi menjelma menjadi manusia, apa perlunya Yesus dibaptis? Karena bukankah Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Allah yang sempurna dan juga manusia yang sempurna yang tidak tersentuh oleh dosa. Tapi kalau di dalam Alkitab dikatakan Yesus dibaptis, maka saudara-saudara itu hendak memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu juga taat kepada misi yang dibebankan kepadanya, yaitu untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Oleh karena itu dia harus menjelma menjadi manusia seutuhnya. Walaupun dalam keadaan tidak berdosa, saudara-saudara, baptisan Yesus juga hendaknya kita pahami bahwa dalam dirinya itu ia disahkan, dikukuhkan untuk melaksanakan misi penyelamatan umat manusia. Dan melalui baptis itu juga kita melihat ada makna kerendahan hati yang begitu utuh, yang paling rendah dinyatakan oleh Yesus Kristus. Sehingga dengan kerendahan hati itulah, saudara-saudara, kemudian langit terkoyak dan ada suara yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Ini menunjukkan bahwa di dalam wujud Yesus sebagai manusia, saudara-saudara, kepenuhan Allah ada di dalamnya. Allah berkenan, artinya merestui baik segala tindakan, ucapan, perbuatan-perbuatan Tuhan, menolong orang, mengasihi, mengulurkan tangan, semua berkenan di hadapan Tuhan, semua layak di hadapan Tuhan. Dan itu berarti kepenuhan Allah ada di dalam diri Yesus. Melalui baptis itu, inilah makna yang perlu kita coba pahami terus-menerus. Karena ia memang menyerahkan dirinya dengan seutuhnya untuk keselamatan manusia dan dunia ini. Bagian yang kedua yang menjadi fokus kita hari ini adalah gurun, pencobaan di padang gurun. Saudara-saudara, memang setiap kali kita berjumpa dengan kata gurun ada berbagai macam sudut pandang yang bisa diberikan terhadap perkataan itu sendiri. Ya. Kesan yang umum tentu sebagai pengetahuan umum, gurun menggambarkan satu areal yang sangat luas, padang pasir, tandus, kering, gersang, dan kalau orang terpaksa harus melaluinya, ia harus siap dengan berbagai macam penderitaan. Dikatakan juga Yesus waktu di padang gurun itu juga diam bersama-sama dengan binatang-binatang liar. Dan saudara, kita bisa memberikan makna pada kata gurun itu sebagai sesuatu yang
selama ini mengerikan, ya. Berjalan di padang gurun itu sesuatu yang penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan. Tetapi mungkin juga kalau kita mengkaitkan dengan Keluaran, dan ketika Musa memimpin bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, itu juga kita bisa memberi nilai atau penilaian kepada perkataan gurun itu sebagai satu periode yang merupakan transisi dari pembuangan menuju tanah Kanaan. Itu harus dilewati. Satu rangkaian proses yang harus terjadi, di mana selama di padang gurun itu bangsa Israel diuji, ya, ditempa, dibentuk untuk benar-benar belajar menghadapi segala tantangan kehidupan dan bersandar kepada Tuhan, karena segala keluh kesah, segala omelan-omelan dari bangsa Israel itu menyebabkan mereka mendapatkan kenyataan yang lebih pahit, lebih sukar. Tapi kalau taat, beribadah dengan baik, maka itu menjadi satu kesempatan bagi Allah untuk menuntun bangsa Israel ini. Ya, ketika mereka kepanasan, ada tiang awan. Ketika malam hari kedinginan di padang gurun, ada tiang api. Ya, itu bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan. Tapi gurun juga saudara-saudara bisa menjadi satu sarana yang menjadi kesempatan bagi orang-orang yang jahat untuk melakukan kejahatannya. Lakukan perampokan, pembegalan di tengah-tengah para kafilah yang sedang berjalan melalui padang gurun. Ada begitu banyak hal yang bisa kita berikan makna kepada perkataan gurun ini. Tapi saudara-saudara, yang juga boleh kita ingat pada kesempatan ini ialah kalau kita membaca pencobaan di gurun berdasarkan versi Injil Lukas, maka memang apa yang telah diperagakan dalam monolog tadi, ada 3 hal yang diuji cobakan kepada Tuhan Yesus, mengubah batu menjadi roti, ya, semua adalah ulah dari iblis. Tapi Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Kemudian dari versi Lukas juga kita tahu pencobaan yang kedua ialah Tuhan dibawa ke atas gunung, diperlihatkan semua kekayaan dunia ini, lalu disuruh menyembah. 1 kali saja menyembah, maka semua akan diberikan. Iblis sangat pandai memutar balik fakta bahwa Yesus itu sebetulnya adalah yang menciptakan semuanya, ia milik dari segala kekayaan dunia ini. Dan iblis dengan sangat licik minta 1 kali menyembah Tuhan. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang memang mata hatinya masih tertuju kepada materi saja, kepada dunia saja. Ya, mau 1 kali menyembah iblis dan dapat kekayaan begitu berlimpah. Tapi pada akhirnya kita tahu iblis minta dengan bunganya yang juga kadang-kadang sangat mahal. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Tuhan Yesus berdasarkan versi Lukas itu dibawa ke bubung bait Allah. Dan di sini iblis mencobai Tuhan dengan mengatakan jatuhkan dirimu dan malaikat akan menatang di tangannya sehingga engkau tidak terantuk kepada batu di bawah. Ya, kekuasaan Tuhan diuji oleh iblis ini. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari versi inilah kita bisa belajar bahwa padang gurun menjadi semacam dalam dunia pewayangan itu kawah candra di muka yang menggembleng Gatot-Kaca menjadi berotot kawat dan bertulang besi dan menjadi
yang gagah perkasa. Dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan keberhasilan Tuhan mengalahkan iblis walaupun dalam kondisi yang sangat lemah setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka itu hendaknya memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa setelah itu Yesus siap untuk melaksanakan pekerjaan yang sesungguhnya, yaitu memberitakan Injil Allah. Itu di bagian yang ketiga. Ya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Dan Injil Allah itu isinya adalah bahwa waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dari berbagai macam pemahaman yang bisa diberikan pada kata gurun, maka kita juga sebagai manusia yang masih diberi kehidupan oleh Tuhan, kita masing-masing mempunyai padang gurun sendiri-sendiri yang harus kita lewati, yang harus kita jalani, saudara. Nah, ketika kita diingatkan kita masih harus menempuh perjalanan di padang gurun ini, konsep apa yang kemudian kita hendak berikan kepada istilah gurun itu sendiri? Apakah satu rangkaian perjalanan yang melulu penuh dengan kesulitan, kesusahan, penderitaan, atau bagaimanapun tantangan yang kita hadapi ketika menjalani gurun kehidupan kita masing-masing, kita berkata berdasarkan keyakinan iman kita, Allah yang kita yakini di dalam Yesus Kristus sudah berhasil mengalahkan segala cobaan. Oleh karena itu, kalau saya melewati gurun kehidupan saya bersama dengan Tuhan yang sudah mengalahkan berbagai macam cobaan, itu berarti sesuai dengan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka apapun juga bentuk tantangan dan kehidupan yang sedang kita jumpai, sedang akan kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita, percaya saudara-saudara bahwa Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita boleh mengatakan seperti yang dilewati oleh bangsa Israel, padang gurun adalah satu transisi, satu periode yang menjadi bagian dari proses ketika bangsa Israel masih di dalam pembuangan dengan segala penindasan yang dialami, maka lewat padang gurun itulah bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan itu berarti apa? Bersama dengan Tuhan, mari kita arungi, kita lewati perjalanan kehidupan gurun kita masing-masing, dan kita masuki tanah Kanaan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah lakukan. Dan itulah yang sebetulnya hendak kita ingat selama 7 minggu ke depan, bagaimana beratnya Tuhan Yesus mengalahkan segala pencobaan untuk saudara dan saya, sehingga kebangkitan itu terjadi. Dan dengan ini, saudara-saudara, marilah kita meyakinkan diri kita masing-masing bahwa kita memang mempunyai gurun sendiri-sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan masuk ke dalam tanah Kanaan yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Oma Leoni apakah hadir? Tidak ada. Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa sertainya, marilah kita mengenalkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari dengan sehati kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami bahwa kehidupan yang kami jalani masih harus berkelanjutan, dan di hadapan kami terbentang sebuah gurun yang harus kami lalui. Kami mau melewatinya bersama-sama dengan Tuhan dan menyeberangi sampai ke seberang sana. Bapa di surga, tuntun setiap langkah kehidupan kami. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Hindarkan kami dari godaan dan cobaan. Dan sertai setiap langkah kami dengan berkat dan anugerah-Mu. Bapa Surgawi, dalam kebersamaan pada saat ini, kami bersama-sama hendak saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKI Kafling Polri di sini, terutama mereka yang sedang mengalami pergumulan hidup, apapun juga bentuk yang dihadapi Tuhan, ajar mereka untuk selalu kembali berharap kepadamu, bersandar hanya kepada Tuhan, dan dikuatkan oleh kuat kuasa-Mu, sehingga mampu mengarungi kehidupan. Kami berdoa untuk pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup, dan pergumulan lainnya, agar supaya dimampukan untuk menghadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat, agar supaya senantiasa di dalamnya terungkap puji-pujian, nyata, damai sejahtera, kerukunan, keharmonisan, supaya dengan itu semua setiap anggota dan keluarga jemaat Tuhan mampu menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi cermin dan cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang sedang sakit saat ini, sehingga tidak mampu berada bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjamah dan memulihkan sampai saatnya mereka boleh sembuh. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sudah memasuki lanjut usia, dengan segala kelemahan tubuh karena fisik yang merosot, tetapi bersama dengan Tuhan, Engkau juga yang akan menguatkan setiap para lanjut usia di jemaat ini, sehingga mereka mampu melakukan segala aktivitas setiap hari dan melewati hari-harinya dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah negara Republik Indonesia di dalam menangani segala pergumulan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam persoalan ekonomi, politik, keamanan, dan terutama juga menjelang pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Dengan suhu politik yang mulai meningkat, kami berdoa supaya kerukunan antar umat beragama di negara ini boleh tetap terpelihara dengan baik. Walaupun kami menyadari sebagai minoritas di sana-sini Tuhan, masih ada perlakuan yang tidak adil, penindasan, hambatan-hambatan beribadah dari sekelompok orang-orang yang tidak menyukai keberadaan umat Kristen di Indonesia. Tuhan, Engkau meredam semua dan menciptakan suasana yang kondusif.
Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemilihan para penetua untuk masa pelayanan 2018 sampai 2021, supaya segala proses yang tengah berlangsung ada dalam naungan dan tuntunan Tuhan, sehingga pada saatnya boleh diteguhkan menjadi penetua dan melengkapi kebutuhan pelayan-pelayan di jemaat-Mu di sini. Sehingga bersama dengan gembala jemaat boleh bekerja sama melaksanakan seluruh program-program yang direncanakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Panitia Paskah 2018 ini, ketika kami memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ini, kami percaya segala rencana-rencana yang sudah dipikirkan oleh panitia mulai dilaksanakan satu demi satu, dan biarlah dalam pelaksanaannya Tuhan juga yang akan memberkati. Jerihlalah pemikiran, perancangan dari panitia, supaya jemaat-Mu boleh mengikuti rangkaian minggu-minggu Prapaskah, merayakan Jumat Agung dan kebangkitan Kristus pada saatnya. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya selaku jemaat kami mau memperbaharui diri, menyerahkan hidup ini lebih sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Kau menuntun setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengar dan kabulkan doa kami. Kami akan mengakhirinya dengan mendaraskan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 12 berkata sebagai berikut. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Mari kita nyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur dengan segenap hati kepadanya, serta memuliakan nama-Nya melalui karya hidup kita di dunia. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhan.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hari terakhir pun makin dekat. Mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap. Bawa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dipintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita tunduk untuk doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, melalui firman-Mu hari ini Engkau sudah mengingatkan kami sebagai manusia memiliki pergumulan, memiliki gurun yang harus kami lewati dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi Tuhan telah dan selalu menunjukkan bahwa Tuhan akan selalu menyertai, dan berkat-Mu tak berkesudahan yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami yang boleh memperlengkapi, menguatkan kami dalam melewati gurun dunia kami. Karena itu saat ini kami juga datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan ucapan syukur kami. Sebagai bukti bahwa kami juga mengasihi Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Tuhan terimalah persembahan ini, kuduskan dan pakailah untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan juga di tengah jemaat ini, di tengah masyarakat, dan dimanapun Tuhan akan berkarya melalui jemaat di sini. Pakailah juga orang-orang yang akan melayani dan juga mengelola persembahan ini, agar mereka juga boleh dengan takut akan Tuhan, boleh mempertanggungjawabkan apa yang mereka kelola. Terima kasih ya Tuhan, kami mau naikkan doa persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kami mau hidup dalam pertobatan, mengendalikan diri kami dari segala godaan, dan senantiasa percaya kepada Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiap awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana
takutku,